Oh ya, kalau hari ini hari terakhir aku di dunia ini, kamu bakal ngapain? Mati. Mati? Iyalah. Kok mati, Pi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Jadi hari ini saya berada di sebuah jalan tol ya, yang dimana tadi malam seorang spiritual baru saja melakukan suatu doa ya, kemudian berkomunikasi dengan penunggu setempat untuk meminta bantuan agar tidak lagi ada kecelakaan-kecelakaan yang merenggut korban jiwa, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, semalam tanggal 4 Mbak Vanessa beserta keluarga mengalami sebuah kecelakaan yang tak diduga, dan naasnya Mbak Vanessa dan sang suami meninggal dunia, teman-teman. Dan hari ini saya, Mas Denny, akan menjelaskan ya tanda-tanda paling jelas dari seorang Mbak Vanessa dan sang suami atas prediksi kematiannya sendiri, teman-teman. Oke ya, kita langsung aja pada sebuah video menjelaskan bahwasannya Mbak Vanessa pada saat itu bilang kepada anaknya, yaitu dia mengatakan, "Hai Gala, semoga kamu nonton ini, Mami masih ada." Hai Gala, semoga kamu nonton ini, Mami masih ada. Ya, dari video singkat itu, teman-teman, menerangkan bahwasannya Mbak Vanessa memang seperti sangat jelas ya memberikan suatu tanda-tanda, baik itu kepada kita dan keluarga dan kepada anaknya, teman-teman, dan kepada keluarga khususnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam sebuah podcast di channel milik Denny Sumargo, sang suami kabarnya diramal dan meninggal saat di puncak kesuksesan. Gue baru diramal, sorry gue langsung ngomong aja, baru diramal kemarin, jadi ketemu gitu pas sebuah ramal, dia bilang katanya Mas Bibi umurnya gak lama, terus kalau udah Nggak boleh kayak gitu, percaya sama Tuhan ya, ramal gila kali ya. Cuman dia cuman gue bilang sama dia, Mas Bibi pas sukses langsung meninggal. Sontak Vanessa, sang suami, pada saat itu langsung bilang, "Ya Allah, jangan percaya ramalan. Percaya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, dalam sebuah diskusi ya, teman-teman, dalam sebuah diskusi Mbak Vanessa itu sempat bilang seperti ini, teman-teman. "Kalau hari ini saya terakhir di dunia ini, kamu mau ngapain?" Nah, di situ sang suami, Mas Febri, mengatakan bahwasannya dengan sangat singkat pada saat itu dia menjawab, "Mati." Oh ya, kalau hari ini hari terakhir aku di dunia ini, kamu bakal ngapain? Mati. Mati? Iyalah. Nah, langsung dibilang, "Kok mati?" kata Mbak Vanessa. Itu tanda-tandanya juga, tanda sangat jelas juga ya. Nah, yang terakhir, ini sangat mengerikan sekali, teman-teman. Singkat, hanya satu kalimat ya. Ia menuliskan seperti ini. Ada yang bisa tebak nggak aku kemana? Nah, itu adalah sebuah kata-kata yang ditulis di akun Instagram milik Mbak Vanessa pada saat mau mengarah ke jalan tol ya, teman-teman, ataupun pada saat di rumah ataupun di mana gitu. Cuman kata-kata itu menjadi sesuatu yang misterius karena setelah status itu Mbak Vanessa mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Artinya itu adalah status yang sangat-sangat mengerikan kalau bagi saya dan bagi netizen ya, teman-teman.
Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini? Bahwasannya teman-teman, jangan pernah sekali-sekali ya, kalau saya Mas Denny mengungkap gini, teman-teman jauhi sebuah ramalan ya teman-teman ya. Karena ramalan itu apalagi terkait dengan kematian gitu ya, kemudian rezeki, itu sangat mengganggu sekali teman-teman, mengganggu sekali gitu. Menjadi momok kita jadi nggak kayak mana ya, saya diprediksi mati gitu ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang mengganjal gitu dalam diri kita. Kemudian dari pembelajaran dari Mbak Vanessa dan Mas Febri ini, jangan sering-sering kita membahas tentang kematian teman-teman. Ya, kematian itu nggak boleh kita sering-sering bicarakan. Ya, jangan sering-sering dibicarakan. Karena memang itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita sendiri membicarakan terus-menerus dalam suatu podcast, dalam suatu diskusi tertentu, kita bahas tentang kematian ini, itu bisa menjadi kenyataan seperti yang terjadi sama Mbak Vanessa Angel gitu. Kita nggak menyangka ya, sebuah ramalan, sebuah prediksi itu kok bisa jadi kenyataan itu. Itulah memang kadang kehendak Allah itu memang nggak bisa disangka-sangka teman-teman. Tapi yang saya bingung gitu ya, ini ada profesi-profesi yang tugasnya itu memprediksi kematian orang, itu saya kurang setuju sih sebenarnya seperti itu ya, karena mengganggu sekali, mengganggu psikis ya terutama ya teman-teman. Tapi setidaknya pada saat itu ya Mbak Vanessa itu jangan terlalu peduli seharusnya ya kalau bagi saya, karena memang nggak usah diperdulikan kalau memang ada orang yang prediksi kematian itu. Nggak bagus juga sih teman-teman. Nah, jadi menyangkut tentang kematian daripada Mbak Vanessa dan Mas Febri teman-teman, inti yang bisa kita ambil dari sini adalah sesuatu yang tidak terduga itu dapat terjadi kapanpun dan dimanapun ya teman-teman, tanpa kita sadarin ataupun kita sadarin. Tapi memang pada saat itu Mbak Vanessa sebetulnya sudah dikasih tanda-tanda, dan dia sendiri membuat firasatnya itu menjadi kenyataan teman-teman. Yang saya bingung juga, pada suatu kecelakaan itu ada 5 orang di dalam, namun hanya 2 yang meninggal, naasnya Mbak Vanessa dan Mas Febri. Saya pernah mendengar di suatu video Mbak Vanessa dan Mas Febri pernah bilang, saya ikut kalau kamu mati. Itu kalau nggak salah Mbak Vanessa-nya yang bicara seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalau profesi Anda sebagai public figure yang suka mengekspos suatu momen ke dalam publik, saya minta kepada teman-teman jangan pernah ngomong tentang kematian. Atau kalau misalkan teman-teman diramal sama orang, please jangan diramal tentang kematian Anda ya, karena itu bisa mengganggu diri kita gitu. Oke, saya Mas Denny, sampai sini dulu ya teman-teman. Mungkin itu ya tanda-tanda yang jelas tentang Mbak Vanessa sebelum kepergiannya.